Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satya Graha Jatika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kelas 3 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta PPG 205001019886 dan nomor daftar ujian 2020307277. Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020. Saya akan melaksanakan uji kinerja mengajar di kelas 5 SDN Ciaul, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam materi tema 5 ekosistem dan subtema 2 pembelajaran 1 melalui moda daring dengan platform Zoom yang sudah saya laksanakan hari ini. Berikut video praktek pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kurang terdengar kompak. Satu kali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat dan sehat. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik, sudah siap untuk belajar? Bagus, kalau sudah siap untuk belajar, semua sudah menggunakan masker? Sudah. Karena masih dalam masa pandemi, semua tetap menggunakan masker, meskipun kita berdekatan, jarak rumahnya tetap menggunakan masker supaya tidak tertular penyakit atau virus. Virus apa nih yang sekarang ada? Betul, virus corona supaya tidak tertular ya. Baik, kalau begitu Bapak cek kehadirannya dari kelompoknya Asri dan kawan-kawan Asri. Semuanya sekolah? Bagus, semuanya masuk. Dari kelompoknya Gunawan ada yang tidak masuk? Siapa? Ini sama Ila. Oh, 2 orang tidak tidak masuk. Kenapa? Katanya kenapa? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Berarti ada beberapa teman kita, tadi 4 orang yang tidak bisa masuk, tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Mari kita doakan semoga mereka berempat cepat sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa yang kita lakukan, duduknya dirapihkan lagi, duduknya yang baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapak minta tolong Putra untuk memimpin doa. Silahkan Putra. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan ya. Jenis-jenis makanan hewan. Jadi hewan itu makanannya apa saja? Siapa bisa? Siapa bisa? Siapa ini? Buka maskernya, Bapak tidak mengenali. Fitria, silakan silakan menjawab. Tumbuhan, bijian, daging.
Tumbuhan, biji-bijian, daging. Siapa lagi yang mau menjawab? Tumbuhan, biji-bijian. Lalu ada hewan. Nih, ada hewan lagi ya. Hewan itu memakan hewan lainnya. Berarti hewan itu disebut pemakan apa? Hewan. Daging. Pemakan daging. Pemakan daging itu disebutnya hewan apa? Masih ingat? Karnivora. Karnivora. Kalau hewan yang pemakan tumbuhan disebutnya apa? Herbivora. Herbivora, betul. Kalau hewan yang memakan kedua-duanya, tumbuhan dan daging, disebutnya Omnivora. omnivora. Baik, bagus. Semangat. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tepuk tangan untuk semuanya. Iya, baik. Kalau begitu, kita akan kembali melihat apa yang akan ditampilkan oleh Bapak melalui layar laptop ini ya. Perhatikan baik-baik. Apakah sudah terlihat anak-anak? Bagus, kalau sudah terlihat berarti bisa melihat kita sekarang hari ini kita akan belajar tentang ini. Boleh dibaca? Rantai makanan. Bagus, kita akan belajar tentang rantai makanan pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 1. Sebelumnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran rantai makanan, mari kita lihat supaya lebih semangat, kita akan melakukan apa sekarang? Senam otak. Baik, Bapak akan putarkan sebuah video. Nanti kalian mengikuti gerakan yang ada pada video ini, ya. Silakan ikuti gerakannya dengan semangat. Oh, kita ikuti gerakannya. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dia mandi, nanti masuk semut-semut kecil. Saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, saya Ikuti gerakannya. mau tanya, apakah kamu bolo-bolo, bolo-bolo, bolo lagi takut tambah Terus, lebih semangat lagi. Ya, sudah semangat sekarang? Wah, hebat ya. Sudah senam otak. Berarti otaknya sudah segar. Berarti sudah siap untuk belajar. Tahu kita akan belajar apa ya hari ini? Nah, kita akan belajar tentang ini nih dia, hubungan antar makhluk hidup. Nah, di dalamnya nanti kita akan belajar tentang pokok pikiran pada non-fiksi. Ada yang masih ingat pokok pikiran pada non-fiksi? Masih, hebat, bagus. Nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Baik, duduknya tolong diatur lagi, duduknya lebih rapi, lebih rileks, lebih santai. Ya, duduknya diatur lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kita belajar hari ini,
kita akan dapat mengidentifikasi pokok pikiran tiap-tiap paragraf pada teks non-fiksi rantai makanan yang nanti akan Bapak berikan. Nah, lalu nanti setelah kalian belajar mencermati gambar yang Bapak berikan, slide yang Bapak berikan, nanti kamu akan bisa menguraikan keterangan dari berbagai macam rantai makanan pada ekosistem. Nah, nanti kamu akan tahu tempat, posisi, tugas dari masing-masing hewan pada rantai makanan. Nah, lalu nanti kamu akan bisa membuat gambar tentang rantai makanan pada ekosistem beserta dengan keterangannya setelah belajar hari ini. Baik. Nah, kita akan mulai masuk pada pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Nah, kita lihat gambar-gambar hewan berikut ini. Jika kamu tahu hewan ini, sebutkan namanya. Lihat. Ya, sebutkan namanya jika kalian mengetahui. Hewan apakah ini? Ada yang bilang monyet, ada yang bilang orang utan. Yang betul ini adalah hewan orang utan. Orang utan. Terakhir, ini burung apa? Burung apa? Burung puyuh. Bukan ya, bukan burung puyuh. Ini namanya burung cendrawasih. Ya. Nah, burung cendrawasih. Baik, dari keenam hewan ini, perhatikan lagi ke layar laptopnya masing-masing. Dari keenam hewan ini, apakah kamu pernah melihat secara langsung? Pernah melihat secara langsung? Pernah. Siapa yang menjawab pernah? Boleh berbicara. Di mana kamu melihat hewan-hewan ini? Kebun binatang. Betul sekali. Betul sekali, di kebun binatang. Jadi kita meskipun ke kebun binatang, nanti kalau hewannya tidak berkembang biak misalnya, atau tidak makan makanan yang baik untuk hewan tersebut, hewan-hewan itu tidak akan ada lagi atau punah. Jadi kita hanya bisa melihat apa? Kalau pengen tahu, kalau kita ingin tahu gambar harimau itu seperti apa, kita hanya bisa lihat gambar ya. Sedih sekali. Tidak ada lagi hewan harimau di alam liar, di kebun binatang, karena semuanya sudah Punah. atau sudah tidak ada lagi. Siapa yang tahu rantai makanan itu apa? Apa itu rantai makanan? Tahu. Apa itu? Rantai makanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Ada yang mau menjawab lagi? Sama jawabannya dengan yang dijawab oleh Fitria ya, Fitria. Ada yang sama, ada yang berbeda jawabannya? Siapa yang berbeda jawabannya? Tidak ada. Iya, betul jawaban Fitria, rantai makanan itu yang disebutkan oleh Fitria tadi. Boleh kasih tepuk tangan untuk Fitria. Bagus. Mencermati teks yang ada pada LKPD tersebut. Nah, ada teksnya. Di situ dibaca. Lalu, nah tugasnya adalah, perhatikan dulu. Setiap teks itu seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, mempunyai pokok pikiran. Setiap teks bacaan, masing-masing paragrafnya mempunyai pokok pikiran. Apakah pokok pikirannya itu? Kalian pasti masih ingat menemukannya, pokok pikiran itu seperti apa? Nah, cara menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi itu, siapa yang masih ingat? Caranya seperti apa? Acungkan tangannya dulu, boleh menjawab. Fitria lagi boleh? Lanjut dengan kalimat utama. Nah, betul. Cari kalimat utamanya pada setiap paragraf.
mencari kalimat utama, maka itu adalah pokok pikiran pada teks non-fiksi. Bagus. Sekarang kalian coba tuliskan pokok pikiran masing-masing paragraf pada teks non-fiksi yang sudah Bapak sediakan. Judulnya rantai makanan. Kalian tuliskan dan kerjakan pada LKPD yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Coba perlihatkan LKPD-nya sudah masing-masing pegang. Iya, LKPD seperti ini, betul. Nah, ada di halaman ketiga, di situ ada teks. Nah, teksnya dibaca, ada gambar rantai makanan juga. Di situ dibaca teksnya dan kalian tuliskan pokok pikiran pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat yang sudah Bapak sediakan di akhir LKPD yang kamu pegang masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan LKPD? Silahkan, boleh. Ada yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Boleh. Sudah paham? Acungkan jempolnya kalau sudah paham. Sudah paham? Baik, bagus. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktu Bapak berikan 15 menit. Silahkan dikerjakan. Bagus. Ayo, Putra. Sudah mengerjakan, Putra? Sudah selesai? Kerjakan dulu, Nak. Kerjakan dulu tugasnya masing-masing. Silakan ditulis. Sudah selesai ya? Baik. Kita siap lagi. Duduk lagi yang rapi. Siapkan lagi. Pekerjaannya disiapkan. Siapkan lagi duduknya. Duduknya yang rapi. Semua terlihat oleh kamera. Sudah siap? Bapak akan bahas masing-masing satu-satu ya. Ayo. Sekarang sudah tidak dikirim lagi ke WA. HP-nya boleh disimpan terlebih dahulu. HP-nya disimpan terlebih dahulu. Pegang pekerjaannya masing-masing. LKPD-nya dipegang. Patul pertama. Mari Patul. Yang pertama jawabannya apa? Dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dimakan elang. Ulang lagi tolong. Berdasarkan gambar, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dimakan oleh burung elang. Oh iya, bagus. Itu adalah pokok pikiran dari paragraf yang pertama. Febi dibaca paragraf keempat, pokok pikirannya apa? Silakan. Dibuka maskernya biar kelihatan. Ada satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya dong. Hebat-hebat sekali anak-anak kelas 5. Sudah paham cara membuat pokok pikiran, cara menemukan pokok pikiran. Berarti semua paragraf pada teks rantai makanan ini, pokok pikirannya ada pada awal paragraf ya. Jadi pokok pikirannya ada pada awal paragraf, semua sudah betul. Nah, kesimpulannya dari teks ini apa? Siapa yang mau menjelaskan kesimpulannya apa sih tadi yang kamu baca pada teks ini? Apa yang kamu ketahui setelah membaca teks rantai makanan ini? Jadi rantai makanan itu apa? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan sesuai makhluk itu. Itu ya, perjalanan memakan dan dimakan. Jadi kamu tahu ya, tadi di gambar ada ekosistem di mana tadi ada ularnya, ada tikusnya, ada padinya. Itu kira-kira di mana ekosistemnya? Kalau ada padi di mana padi? Sawah. Wah, betul. Berarti ekosistemnya ekosistem
Sawah. Jadi kamu tadi setelah membaca teks, jadi tahu ekosistem sawah itu terjadi rantai makanan ya. Apa memakan apa dan siapa dimakan siapa? Siapa yang mau menyebutkan? Oh, Fitria, boleh Fitria. Di sawah itu terjadi rantai makanan apa? Siapa yang memakan siapa? Silakan. Makan tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang, lalu terakhirnya? Nah, burung elangnya mati, lalu diuraikan oleh jamur atau bakteri atau pengurai. Bagus, berarti tadi kamu sudah membaca teks rantai makanan, ada ilmu yang didapatkan, ada kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari teks yang sudah kalian baca. Jadi kamu tahu bahwa di sawah itu ada rantai makanan, di hutan ada rantai makanan juga, di laut ada rantai makanan. Rantai makanannya tentu saja berbeda-beda, hewannya berbeda, tumbuhannya berbeda, prosesnya pun berbeda. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Lihat lagi ke layar laptop. Perhatikan, sudah paham tadi ya, menemukan pokok pikiran pada teks. Lalu kalian pasti sudah tahu. Nih, dari dalam rantai makanan itu ada energi. Energi itu apa? Siapa yang mengetahui energi itu apa? Tenaga. Bagus. Tenaga kalau makan. Kita makan, makanannya menjadi energi. Kita cermati video berikut ini. Kita lihat lagi videonya ya. Lihat video ini, cermati video ini. Lalu kalian nanti akan Bapak tanya tentang apa isi video yang Bapak putar sekarang. Silahkan disimak videonya ya. Ini adalah... Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan. Suatu materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di sekolah dasar. Cermati lagi. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Stop dulu. Nah, stop dulu. Kita akan jelaskan dulu. Ini rantai makanan sama seperti teks yang kalian baca tadi pada ekosistem sawah. Tetapi hewannya berbeda. Nah, ada hewan yang berbeda. Jadi rantai makanan itu bisa macam-macam hewannya, bisa beda meskipun ekosistemnya sama. Jadi tidak harus selalu itu. Ya, bisa berbeda-beda hewannya. Begitu, tergantung nanti tempatnya, tapi tetap sama. Konsumen 1 di situ, konsumen 2 di situ, konsumen 3 di situ, pengurai di situ, tetap sama. Nah, di sini yang menjadi produsen itu adalah padi. Karena padi bisa menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Lalu padi dimakan oleh burung pipit yang menjadi konsumen 1. Burung pipit itu dimakan oleh ular, dimangsa oleh ular yang menjadi konsumen 2 pada ekosistem ini, pada rantai makanan ini. Lalu ular itu bisa dimakan oleh burung elang. Nah, ular bisa dimakan oleh burung elang. Lalu ketika elangnya mati, burung elang mati, dia akan jatuh ke tanah kan? Nah, ketika di tanah dia akan diuraikan, dia akan dicerna, dia akan dimakan oleh bakteri dan jamur pengurai. Nanti nutrisinya akan masuk kembali ke tanah, tanah menjadi subur. Subur bisa ditanami oleh tanaman-tanaman lagi, dan begitu seterusnya. Contoh rantai makanan pada ekosistem pada laut. laut. Ya. Apa saja? Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh udang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, udang akan dimakan oleh ikan.
ikan di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ikan akan dimakan oleh singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3. Singa laut akan dimakan oleh hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4. Selanjutnya, apabila hiu mati, bakteri berperan sebagai pengurai. Baik, sudah selesai videonya. Jadi tadi siapa yang bisa menjelaskan apa yang tadi disebutkan atau diceritakan dalam video tadi? Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau menyebutkan tadi apa yang bisa kita dapatkan di video yang tadi? Silakan. Ada yang bisa menjawab lagi? Gunawan, tadi rantai makanan itu apa tadi dalam video? Tadi makan Rantai- tikus. Ya. Oh, bukan. Rantai makanan itu apa tadi? Rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan dalam urutan tertentu. Ya, dalam urutan tertentu. Jadi ada urutannya. Tadi dalam rantai makanan itu terdapat 3 komponen. Apa saja komponennya? 1, produsen, betul. Yang kedua, konsumen, betul. Yang ketiga, pengurai, betul. Dalam rantai. Nih kita perhatikan lagi nih, ada peran organisme pada rantai makanan. Perhatikan. Di sini ada padi, ada tikus, ada ular, ada burung elang, dan ada jamur atau bakteri pengurai. Nah, di sini nomor 1 itu ada padi, ada tumbuhan. Tumbuhan itu perannya tadi sebagai apa tadi? Produsen. Nah, produsen, kita lihat. Tumbuhan ini bisa memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Ini adalah pengurai. Mana pengurainya? Jamur atau bakteri. Nah, jamur atau bakteri ini akan menguraikan hewan-hewan yang mati. Kerjakan kegiatan 2 pada LKPD. Pada LKPD 2, kegiatan 2, kalian bekerja dalam kelompok. Bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan temannya supaya tugasnya bisa terselesaikan dengan mudah. Bapak tugaskan sebelumnya, siapkan gunting dan lem. Siapa yang sudah membawa gunting dan lem? Silakan tunjukkan. Nah, langkah kerjanya, kalian berkelompok, lalu mengamati gambar, lalu bergantian menggunting gambarnya dan menempel gambarnya secara bergantian sehingga semuanya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tugas masing-masing. Nah, lalu setelah terakhir nanti selesai, masing-masing kelompok akan menjelaskan hasil pekerjaannya melalui Zoom ini, ya. Nanti satu orang akan menjelaskan. Baik, paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 20 menit. Nah, baik anak-anak, perhatikan lagi semua, duduk rapih lagi, sudah. Baik,
Sekarang kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Siapa yang mau duluan membacakan hasil dari kerja kelompoknya tadi? Silahkan. Siapa yang mau duluan? Saya Pak. Siapa sebutkan namanya? Mulia. Ulia, boleh. Silakan Ulia. Sebentar ya, Bapak nanti kasih waktu dulu. Buka dulu. Baik. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Nah, sudah siap. Berarti kita akan mulai dari kelompok Ciaul dari Ulia ya. Baik, Ulia. Silahkan boleh presentasikan. Yang lain, kelompok yang lain menyimak Ulia menyampaikan rantai makanan yang sudah dibuat dengan kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kelompok Ciaul ingin menjelaskan beberapa hasil kerja kelompok. Yang pertama yaitu rantai makanan ekosistem sawah. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati dan namanya muncul. Yang kedua, rantai makanan ekosistem laut. Iya. Dimakan oleh udang. Udang makan ikan kecil, dimakan oleh ikan besar. Lalu ikan besar dimakan oleh paus gigi. Iya, bagus. Terus. Ada tempat yang terjadi bahwa ini adalah dan masing-masing dimakan oleh udang. Lalu belalang makan oleh katak dan katak makan oleh ular. Kemudian nanti dan berubah menjadi bakteri. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Ulia. Ya, baik. Nah, nanti untuk itu ada yang harus diperbaiki sedikit ya Ulia di kelompoknya. Disebutkan nama hewannya, hewan apa, kataknya disebutkan, ularnya disebutkan gitu ya. Nanti diperbaiki. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Ulia. Terima kasih. Sudah selesai, sudah bagus kelompoknya. Baik, sebelum ke kelompok yang lain, Bapak titip pesan dulu. Untuk kelompok-kelompok yang lain yang tidak presentasi, dimohon untuk tidak membuat suara. Perhatikan kelompok yang sedang berpresentasi, supaya suaranya tidak terganggu dan terekam dengan jelas ya. Karena kita sedang berada pada tempat yang berbeda, jadi Bapak tidak bisa melihat dan mendengar secara langsung. Kalau bicara bersamaan nanti akan terganggu suaranya. Jadi untuk kelompok yang lain, jangan dulu berbicara ya, jangan dulu membuat suara, dengarkan dulu kelompok yang sedang berpresentasi. Terima kasih kelompok Ulia. Kelompok Karin boleh, kelompok Karin. Kelompok Barengkok, silahkan. Ya, dipasang dulu Karin headsetnya supaya bisa terdengar oleh Bapak suaranya. Karena tadi bermasalah ya. Pasang dulu. Sudah, coba cek suaranya terdengar? Dengar. Iya, bagus. Sekarang jelaskan hasil dari pekerjaan kelompok dari Karin yang di Barengkok. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin dari kelompok Barengkok untuk menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama ada produsen padi. Tikus memakan padi, konsumen satu memakan produsen. Ular memakan tikus, Bentar, Karin. konsumen dua memakan konsumen satu, yaitu ular memakan tikus. Setelah itu Ya. burung elang memakan ular. Setelah itu Iya. elang pun mati dan
menjadi bangkai-bangkai. Penguraian disebut jamur atau bakteri. Iya. Rumput, betul. Belalang memakan rumput. Lalu belalang dimakan oleh kodok. Iya. Kodok dimakan oleh ular. Setelah itu ular pun mati dan menjadi bangkai. Bangkai Diuraikan di bakteri. nah, oleh bakteri, betul. Selanjutnya posisinya. Bagus, terima kasih kelompok Barengkok, tepuk tangan dulu. Iya. Sekarang sudah betul menjawabnya. Nah, sekarang kita akan kembali melihat ke layar laptop lagi karena tadi sudah bagus semuanya, penjelasannya sudah jelas, posisi-posisi hewannya sudah betul. Mari kita lanjutkan. Setelah selesai mengerjakan LKPD, nah kita akan silahkan mengisi nanti lembar evaluasi dengan mengklik tautan yang sudah dikirimkan melalui WA. Nah, Bapak kirimkan melalui WA, nanti kamu isi di isi pada Google Form yang sudah tersedia di WA. Baik, kalau begitu silahkan diisi sekarang. Setelah tadi mengisi Google Form evaluasi hari ini, nah sekarang kita pada penghujung pembelajaran, mari kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah berikut ini. Jadi rantai makanan itu apa tadi? Rantai makanan itu adalah memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Bagus ya, urutan memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu. Bagus, sudah paham. Berikutnya, rantai makanan terdiri dari apa saja? Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pengurai. Betul. Nah, baik. Apa yang terjadi jika salah satu organisme pada rantai makanan punah? Nah, apa yang terjadi? Nah, ini nanti harus kamu cari tahu di rumah untuk pembelajaran berikutnya. Jika dalam ekosistem sawah ularnya tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, nanti ini akan kalian pelajari pada berikutnya. Ya, baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Boleh tadi pimpin doa lagi, Putra, silahkan. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku yang semangat, yang sehat. Nanti kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Silakan boleh meninggalkan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.